Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan minggu kemarin sudah ditugaskan untuk membuat Google Form ya, dengan bentuk yang seperti ini. Jika siswa memilih kelas A, maka diarahkan ke soal ujian kelas A. Jika memilih kelas B, maka soal ujian kelas B, dan untuk C juga untuk diarahkan ke soal kelas C. Jadi setiap siswa tergantung pada kelasnya dan setiap soal atau setiap kelas itu berbeda soalnya. Kemudian untuk pertemuan kali ini adalah kita akan lengkapi Google Form ini dengan password. Jadi fungsi password ini adalah untuk memastikan bahwa yang mengerjakan soal UTS ini adalah siswa tersebut. Pertama, kita edit dulu ya Google Form ini yang kita sudah buat minggu kemarin, kita edit. Klik yang di sini. Nah, ini adalah bentuk Google Form-nya ya. Google Form-nya. Kemudian di sini ada nama. Nama itu di sini eh, wajib diisi ya. Kalau dia tidak isi, maka tidak bisa meneruskan pengisian Google Form. Kemudian kelas juga wajib diisi ya, kelas. Nah, kita lihat di sini ternyata ini. Jadi kuncinya kemarin adalah setelah pilihan A, di sini adalah go to section 2. Jadi kita punya buat eh, seksi kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ketiga dan keempat itu kuncinya. Kemudian di sini nanti di pilihannya adalah tinggal masing-masing. Kalau A itu kita arahkan section kedua atau bagian kedua ya, di soal kelas A. Kemudian bagian ketiganya kita arahkan ke soal kelas B, bagian keempatnya kita arahkan ke soal kelas C. Jadi di sini pilih yang ini ya, di bagian yang ini pilih go to section based on answer ini. Jadi setiap menjawab dia akan diarahkan ke masing-masing soalnya. Jadi di sini ada 3 section atau 3 bagian. Bagian pertama untuk kelas A, bagian section kedua atau ketiga ini untuk kelas B, nah ini soalnya, dan ketiga atau section keempat ini untuk kelas C. Itu adalah kunci yang minggu kemarin ya. Kemudian untuk membuat password, di sini kita tambahkan satu pertanyaan tadi ya. Kita setelah nama kita buat password, kita tambahkan satu pertanyaan, masukkan password. Password. Nah, untuk menambahkan password itu tinggal di sini ya, respon validasi ya. Klik respon. Nah, yang di sini kita buat teks ya. Kemudian di sini kita buat teks. Kemudian di sini kita buat misalnya passwordnya adalah UTS 2022. Nah, kalau salah dia password salah ya. Oke. Password salah. Kalau dia bukan mengetikkan UTS 2022, maka passwordnya akan salah. Di sini kita wajib isi. Oke, kita lihat ya previewnya. Di sini ketik preview. Oke, kita misalnya emailnya, oke, kemudian nama, kemudian passwordnya misalnya ABC. Password salah ya. Tapi kalau kita tulis UTS 2022, maka eh, dia akan benar. Nah, kalau kita pilih kelas A, dia akan diarahkan ke soal kelas A. Oke. Nah, sekarang kalau passwordnya sudah dikasih password seperti ini, kita ingin tambahkan password untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa itu harus punya password yang identik sendiri-sendiri. Kalau ini kan password bersama ya. Kalau ini masukkan password bersama, semua siswa bisa tahu. Jadi bisa dia sebarkan.
Jadi ini password umum. Kita akan buat password yang eh, identik ya, yang setiap siswa punya satu password. Jadi caranya adalah kita ubah. Oke, ini password yang tadi ya. Ini password yang tadi biarkan aja UTS. Kita tambah lagi password siswa ya. Kita tambah lagi soal mana sih? Masukkan token, kita namakan token ya. Token Anda. Nah, ini token Anda itu jadi kita buatkan token masing-masing. Jadi setiap siswa itu punya token masing-masing. Di sini adalah respon validasi. Nah, ini kita wajibkan. Kemudian di sini adalah reguler ya. Cari regular expression, klik. Kemudian di sini pilih yang match ya. Kalau dia jadi, nah sekarang yang tinggal diisi. Di sini token token Anda salah. Oke, kalau kalau dia salah. Nah, sekarang yang diisi, jadi kita copy paste setiap token dari siswa. Setiap token siswa itu kita copy paste di sini. Oke, karena ini banyak siswanya, jadi kita harus buka Excel dulu ya. Saya stop share dulu. Saya share yang Excel-nya. Nah, jadi kalau kita punya siswa kelas satu, siswa 1 sampai dengan siswa 9 misalnya ya, ini kita batasi saja untuk contoh. Siswa 1 sampai siswa 9, kemudian kelasnya ada kelas A, 1 sampai 3 itu kelas A, 4 sampai 6 itu kelas B, 7 sampai 8 itu kelas C. Kemudian kita tentukan passwordnya masing-masing. Sudah kita berikan kode yang unik ya di sini. Ini terserah kita ya, karena semakin unik, semakin susah dihafal, semakin bagus ya. Cuma ini sebagai contoh aja saya berikan seperti ini. Nah, yang kita pastikan adalah semua ini diubah dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, cara membuat yang seperti ini gini caranya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus, delete. Nah, ini klik sama dengan. Nah, setelah klik sama dengan, kita arahkan kursor yang sebelah sini, yaitu sel C2 ya. Klik sel C2, kemudian enter. Nah, muncul ya yang sama dengan yang ini. Kemudian yang untuk yang selanjutnya adalah sama dengan klik sel yang atas ini, D2 ya. Klik ini, kemudian klik simbol dan, nah, kemudian petik 2, kemudian simbol nilai mutlak atau garis lurus ya, garis tegak lurus ya. Garis lurus gini, kemudian petik lagi, kemudian dan ya, kemudian dan. Oke, jadi ya, ini dan petik 2 garis lurus begini, petik lagi dan. Baru kita arahkan yang ini, sel yang C3. C3, kemudian enter. Nah, jadi baris kedua itu memuat password ke satu dan kedua. Ya, password ke satu dan kedua. Jadi, nah sekarang untuk kita kalau copy paste sampai bawah sini ya. Copy paste aja, klik 2 kali. Nah, setelah muncul tanda ini, kita klik 2 kali. Nah, sekarang sudah dapat tuh. Jadi satu baris ini memuat password dari siswa 1 sampai siswa ke-9. Yang kita copy paste yang ini aja. Ya. Ini copy paste aja, copy Ctrl C ya. Kita bawa ke Google Form tadi. Kita masukkan ke Google Form-nya ya di sini ya, paste. Nah, ini kan sudah berisi tuh password-nya ya dari siswa 1 sampai 9. Kemudian jangan lupa ini diwajibkan ya supaya dia harus isi password. Oke. Nah, jadi password umum ini adalah password yang kita buat, semua siswa tahu. Nah, kalau password yang kedua atau kita sebut token ini, password yang harus diketahui oleh masing-masing individu. Jadi harus setiap individu yang lain tidak boleh kita kasih tahu ya. Jadi kita pastikan Google Form itu yang mengerjakan adalah siswa tersebut, tidak yang lainnya. Tidak siswa yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat previewnya ya. Nah, di sini ya, reviewnya kita tadi sudah buat. Nah, email aja. Nah, sekarang masukkan password ya. Tadi password tadi yang password umum UTS 202. Nah, sekarang masukkan token Anda. Sebenarnya saya punya password
asal aja. A, B, C. Asal tidak akan mungkin ya. Tapi kalau saya masukkan password yang ada di salah satu Excel tadi, misalnya tadi passwordnya adalah 1A123 ya. 1A123, 1A123. Ah, benar ya. Nah, dia tinggal bisa masuk ke mengerjakan soal ujiannya. Oke ya, jadi tugas kalian adalah menambahkan password dari Google Form yang sudah dibuat kemarin. Jadi nanti Google Form-nya ada tambahan dua seperti ini ya, dari password dan dari token untuk masing-masing siswa. Oke, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.